warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today I'm going to talk about opportunity and challenge in international business. In today's global era, international business play a hook role in connecting markets. In today's global era, international business plays a hook role in connecting markets. So, let's explore what opportunities companies can take and what challenges they must face in the global market. Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan yang melibatkan transaksi lintas negara seperti ekspor, impor, investasi, dan kerjasama ekonomi. In English, we can say international business refers to commercial activities that occur across national borders, including trade, investment, and international cooperation. Intinya, ialah bisnis internasional membuka peluang besar bagi perusahaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Tujuan bisnis internasional. The main goals of international business are to expand markets, increase profits, and build international relationship. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu tujuan utamanya adalah memperluas jangkauan pasar, meningkatkan keuntungan, dan memperkuat kerjasama antar negara. Dengan masuk ke pasar global, perusahaan bisa menjangkau konsumen baru dan memanfaatkan sumber daya dari berbagai negara. Bentuk bisnis internasional. There are several forms international business, such as export to import, joint ventures, freezing, and foreign direct investment is FDI. Misalnya Indonesia mengekspor kopi ke luar negeri atau perusahaan Jepang membuka pabrik di Indonesia. This explains how countries collaborate economically and create mutual benefits. Peluang dalam bisnis internasional. Now, let's talk about the opportunity. Peluang utama bisnis internasional antara lain ialah akses pasar yang lebih luas, inovasi produk yang lebih cepat, inovasi produk yang lebih tepat, kolaborasi lintas budaya dan teknologi. With globalization, companies can reach millions of new customers and learn new ways of doing business. Contoh peluang, for example, Indonesia coffee industry has high potential in the global market. Produk lokal seperti Gayo dan Toraja kini diekspor ke berbagai negara. This show the local product can go global when supported by quality and good marketing strategies. Jadi, bisnis internasional bisa menjadi jalan bagi produk Indonesia untuk dikenal di dunia. Tantangan dalam bisnis internasional. Of course, besides opportunity, there are also challenges. Beberapa tantangan ini mempunyai dampak yang besar, antara lain ialah perbedaan budaya dan bahasa, fluktuasi nilai tukar uang, regulasi dan kebijakan perdagangan antar negara. In English, this challenge require companies to feel flexible, adaptive, and innovative.
tantangan. For instance, a company may face difficulty adapting its market strategy in another country because of cultural difference, atau harga produk bisa saja berubah karena kurs mata uang yang tidak stabil. That's why understanding the local market and financial risk is very important in global business. Strategi yang menghadapi tantangan. To face this challenge, companies need clear strategies such as doing market research before expansion, building strong partnership, and adapting to local culture and customer preference. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu strategi ini membantu perusahaan tetap kompetitif dan bertahan di pasar internasional. Its conclusion atau kesimpulan, to conclude, international business offers amazing opportunity but also serious challenge. Companies must be creative, adaptable, and globally minded to succeed. Dalam bahasa Indonesianya yaitu internasional membuka peluang besar untuk pertumbuhan, tapi juga menurut kesiapan dan strategi yang matang. And thank you for your attention. I hope this presentation helps us understanding how international business can save the have a great day, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berbelanja online? Tentunya hal ini sudah merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua. Terlebih lagi, di era serba internet sekarang ini, kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti pasar, supermarket, swalayan, atau mal. Di era digital ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu di komputer atau smartphone. Toko online untuk berbelanja tersebut dinamakan e-commerce. Terdapat 7 kategori e-commerce, yaitu business to business atau B2B, business to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, consumer to business atau C2B, business to government atau B2G, consumer to government atau C2G, online to offline atau O2O. Business to business atau B2B adalah transaksi di mana produk satu perusahaan akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Business to consumer atau B2C, di mana produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumen perorangan. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual. Yang membedakan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Consumer to consumer atau C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi setiap transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara, di mana penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Consumer to business atau C2B adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Salah satu contoh transaksi C2B adalah content creator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu.
Business to Government atau B2G adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Umumnya, pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Consumer to Government atau C2G merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah, seperti contohnya pembayaran pajak atau iuran BPJS. Jenis bisnis e-commerce B2G atau C2G mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan pemerintahan dengan dukungan teknologi dan informasi. Online to Offline atau O2O adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Selain potensi pasar yang besar, bisnis e-commerce juga memiliki keuntungan lain, yaitu tidak ada batasan geografis. Saat berjualan melalui toko fisik, maka bisa dipastikan akan terbatas pada wilayah tertentu saja. Namun hal itu tidak berlaku saat berjualan secara online melalui e-commerce, karena kemudahan menjangkau siapapun di seluruh Indonesia tanpa batasan geografis. Biaya lebih terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol dari berjualan melalui e-commerce adalah biaya operasional yang relatif lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, tidak diperlukan biaya untuk membangun atau menyewa toko. Memudahkan pencarian pelanggan. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kotak pencarian dan langsung muncul hasil mengenai barang yang dicari. Hal ini berbeda dengan toko fisik, di mana konsumen harus berkeliling toko dulu untuk mencari produk yang diinginkan. Sudah siap untuk memulai usaha di e-commerce? Berikut langkah yang bisa diikuti. Memilih produk yang akan dijual. Pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Apakah akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller? Kemudian, uji apakah produk tersebut layak dijual. Anda perlu melakukan pengujian kelayakan ini, meski hanya skala kecil. Misalnya, tanya kepada kerabat, atau lakukan survei dengan memberi contoh produk. Riset, persiapan, dan merancang bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk tersebut, Anda siap untuk membuat rancangan bisnis. Rancangan bisnis akan menjadi peta yang membantu jalannya operasional bisnis. Tentukan metode pembayaran. Pilih metode bayar yang memudahkan Anda dan konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia jika Anda berjualan melalui e-commerce. Namun jika Anda berjualan melalui media sosial, opsi transfer bank atau menggunakan kris dapat menjadi pilihan. Pilih e-commerce untuk berjualan. Berbagai e-commerce terkemuka di Indonesia dapat Anda pilih. Untuk lebih memaksimalkan potensi pasar, Anda juga bisa membuka toko di semua e-commerce sesuai dengan preferensi Anda. Tunggu apa lagi? Yuk, mulai berusaha di e-commerce.